semua. Selamat datang di acara Bedah Buku 2002 dengan tema Behind the Number. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu nih. Saya William Saputra. Saya Sasika Andika. Nah, sebelum mulai acara pada siang hari ini, kami menghimbau nih kepada teman-teman semuanya untuk menyalakan kamera sampai sesi acara ini berakhir dan mengganti format nama dengan nama skrip tahun angkatan. Mungkin sebelum mulai acara bisa kita bacain rundown acara dulu ya, Will? Boleh. Nah, jadi kira-kira rundown acara kita seperti ini ya. Pembukaan diawali dengan doa yang dibawakan oleh Maria Andriani UG. 2. Menyanyikan lagu Himne Sanata Dharma. 3. Kata sambutan dari penanggung jawab acara Bedah Buku 2022 dan dosen pembimbing. 4. Moderator memperkenalkan pembicara Bedah Buku. 5. Pemaparan materi bagian 1 yang dibawakan oleh Saudari Adriana Griselda dan Saudara Albert Diki Setiawan. 6. Ice breaking yang akan dibawakan oleh moderator. 7. Pemaparan materi bagian 2 yang akan dibawakan oleh Saudari Felicitas Evita Kurnia dan Saudari Gabriela Grace Setiawati. 8. Sesi diskusi dan tanya jawab. 9. Kesimpulan yang akan dibawakan oleh moderator. 10. Sebagai penutup akan diakhiri oleh doa yang dibawakan oleh Maria Adriani UG. 11. Sesi dokumentasi. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai acara ini dengan berdoa. Kami persilahkan kepada Saudari Maria Adriani untuk memimpin doa. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Izinkan saya memimpin doa ini secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk kasih berlimpah yang senantiasa Kau sertakan bersama kami, sepanjang hari-hari hidup kami yang telah berlalu. Sekarang kami hendak memulai kegiatan Bedah Buku tahun 2022. Kiranya Engkau membimbing dan menuntun kami selama berlangsungnya kegiatan ini, agar apa yang kami lakukan dapat berkenan di hadirat-Mu, juga berguna bagi kelangsungan hidup kami ke depannya. Nama-Mu yang kudus akan selalu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih untuk Saudari Maria Adriani yang telah memimpin doa. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Himne Sanata Dharma. Kepada PDD, waktu dan layar kami persilahkan. Seluruh sanata dharma satu
Nah, selanjutnya akan ada kata sambutan nih dari penanggung jawab acara bedah buku tahun 2022, yaitu Sylvestra Desinta. Oleh karena itu, waktu dan layar kami persilahkan. Tes, tes. Yang saya hormati Romo Susilo dan Bapak Ibu dosen serta segenap mahasiswa matematika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ada belalang di daun palem, selamat siang berkah dalam. Puji Tuhan atas berkat dan kasih Tuhan, kita dapat hadir di acara bedah buku tahun 2022 ini. Izinkan saya, selaku Ketua Panitia mewakili seluruh panitia, berterima kasih atas support dan kesediaan dari Bapak Ibu dosen untuk menghadiri, juga bentuk support lainnya sehingga acara hari ini dapat terlaksana. Terima kasih pula kepada Bapak Riki Aditya, selaku dosen pembimbing, juga kepada keempat pembicara kita, Kak Adri, Kak Albert, Kak Tita, dan Kak Gibi, yang tentunya telah mempersiapkan materi hari ini dengan sangat maksimal. Apresiasi juga kepada seluruh panitia, terima kasih karena telah mempersiapkan dengan maksimal sehingga acara hari ini juga dapat terselenggara. Tema dari bedah buku tahun 2022 ini adalah Behind the Numbers, yang merupakan intisari dari buku yang dibedah dengan judul The Book of Numbers. Perlu diketahui pula bahwa kegiatan ini merupakan realisasi dari salah satu program kerja Himpunan Mahasiswa Matematika. Tujuannya adalah untuk menguji sekaligus memotivasi seluruh mahasiswa matematika dalam hal literasi. Untuk itu, besar harapan saya, semoga seluruh peserta hari ini dapat menyimak dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bedah buku dengan seksama, sehingga nantinya kita mendapatkan wawasan baru maupun hal-hal yang berguna untuk hari esok. Tidak lupa tentunya mewakili seluruh panitia, saya memohon maaf apabila nantinya dalam penyelenggaraan acara ini ada kekurangan maupun hal-hal yang tidak berkenan di hati seluruh peserta. Akhir kata, selamat belajar bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kata sambutannya Desinta. Nah, selanjutnya juga dosen pembimbing kita juga memberikan kata sambutan nih, yaitu Pak Riki. Oleh karena itu, waktu dan layar kami persilahkan. Apakah suara saya terdengar? Oke, baik. Selamat siang para mahasiswa semua, beserta juga Romo, Bapak, Ibu dosen yang ikut hadir di sini. Ya, terima kasih kepada para panitia untuk kesempatan yang diberikan ke saya untuk memberikan sambutan. Dalam kegiatan kali ini, saya bertindak sebagai dosen pembimbing dari para mahasiswa yang menjadi pembicara dalam kegiatan bedah buku kali ini. Ya, dalam kesempatan kali ini, dalam beberapa menit ke depan, perkenalkan saya memberikan kata sambutan, ya, tidak hanya sepatah atau dua patah kata, tapi N patah kata, dengan N-nya suatu bilangan asli yang cukup besar. Ya, ini karena berhubungan dengan bilangan, ya. Ya, jadi pada bedah buku kali ini, kita itu akan membedah buku mengenai sejarah. Tentu saja ini bukan sejarah seperti kerajaan Majapahit, zaman VOC, penjajahan Belanda, kemerdekaan, dan lain sebagainya. Tapi kita akan belajar sejarah dari ilmu matematika. Ya, lebih tepatnya sejarah mengenai bilangan. Ya, tapi ini bukan perkuliahan teori bilangan ya. Kalau mau kuliah teori bilangan, tunggu semester depan. Saya tunggu. Ini iklan. Ya, jadi yang kita akan bahas hari ini itu sebetulnya adalah sejarah bagaimana penemuan bilangan-bilangan yang bagi kita orang matematika ada sebenarnya bisa dikatakan jadi makanan kita sehari-hari. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Desinta tadi,
kita akan membedah buku dengan judul Book of Numbers, and the Book of Numbers, The Secret of Numbers and How They Change the World. Jadi sesuai dengan judulnya, buku ini sebetulnya membahas ya bagaimana bilangan-bilangan istimewa yang selama ini kita kenal dalam dunia matematika itu ditemukan. Ya. Jadi bagaimana penemuan bilangan-bilangan tersebut, lalu bagaimana peran pentingnya dalam perkembangan ilmu matematika maupun pada bidang ilmu yang lain, ya, yang secara tidak langsung juga ikut mengubah dunia. Kita sebenarnya termasuk bisa dibilang kita harus bersyukur ya, kita hidup di era di mana konsep-konsep matematika yang fundamental itu semua sudah ditemukan dan kita langsung memakai, bahkan bisa mengembangkan. Apalagi dengan bantuan teknologi. Nah, oleh karena itu rasanya menarik juga kalau kita membayangkan bagaimana pada katakanlah pada abad pertama atau bahkan pada zaman sebelum Masehi atau pada abad yang belum ada teknologi sama sekali. Bagaimana mereka, para ilmuwan, para matematikawan itu bisa merumuskan konsep-konsep matematika tanpa teknologi, tanpa alat bantu apapun. Ya, jadi sebenarnya buku ini menarik sekali ya. Ada 15 bab yang ada dalam buku ini, tetapi yang kita akan bedah pada hari ini 4 saja. Kenapa? Karena pembicaranya memang cuma 4. Jadi yang akan dibahas nanti itu ya mungkin saya berikan ya gambarannya sedikit ya, itu saya rasa Anda mungkin sudah tahu juga ya mengenai bilangan 0, bilangan pi, bilangan E, dan bilangan golden ratio. Jadi kita akan melihat bagaimana bilangan-bilangan tersebut ditemukan, siapa yang menemukan, dan lain sebagainya. Ya. Ya, oke guys, saya rasa itu saja kata sambutan dari saya. Ya. Jadi setelah ini saya kembalikan ke MC, supaya kita dapat segera masuk untuk menyimak presentasi dari para pembicara kita. So, enjoy the show. Here we go. Terima kasih. Mungkin sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, kami himbau kepada teman-teman sekalian untuk jangan lupa menyalakan kamera dan mengganti format nama, lalu strip tahun angkatan. Nah, teman-teman, kita perkenalkan dulu nih ya, pembicara-pembicara kita yang luar biasa hari ini. Mungkin teman-teman sudah lihat dan bahkan kenal dengan pembicara-pembicara kita hari ini. Tapi nggak apa-apa, untuk teman-teman yang belum kenal, bakal kita perkenalkan kok hari ini. Untuk pembicara 1, ada Saudari Adriana Griselda. Lalu pembicara kedua, ada Saudara Albert Ricky Setiawan. Untuk pembicara ketiga, ada Saudari Felicitas Revita Kurnia. Untuk pembicara yang keempat, ada Saudari Gabriela Grace Setiawidi. Oke, teman-teman. Pasti udah pada nggak sabar ya. Tadi kata Pak Riki juga udah, kita bakal menguak misteri-misteri angka spesial nih di matematika. Kalau gitu kita mending masuk aja nih ke materi bagian 1. Nah, tapi nih, pemberitahuan dulu nih buat teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman punya pertanyaan nih saat materi berlangsung, teman-teman boleh kok menuliskan pertanyaan teman-teman di kolom chat, tapi nanti bakal dibahas pada saat sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, kalau begitu, nih dipersilakan dulu nih kepada Kak Adri untuk bersiap-siap. Nah, oh iya, nah menurutmu Tika, Kak Adri ini mau bahas apa sih nanti? Kayaknya mau bahas asal mula angka telur gak sih, Will? Angka telur, kok jadi makanan? Padahal ini prodi matematika ini. Iya, bawa telur nih ya. Aduh, kalau teman-teman pada penasaran, mending kita lihat aja nih. Kayaknya Kak Adri udah siap. Oleh karena itu, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang chapter 0 dari The Book of Numbers yang berjudul Much Ado About Nothing. Oke, sejauh ini hanya manusia yang benar-benar mengerti apa itu bilangan. Mungkin burung beo bisa berhitung 1, 2, 3, dan lumba-lumba juga bisa menyelesaikan perkalian. Misalnya pelatihnya memberi soal 1 dikali 2 berapa, nanti lumba-lumbanya bisa menjawab dengan menekan tombol bel sebanyak 2 kali. Tapi sebenarnya mereka itu benar-benar mengerti apa itu bilangan nggak sih? Dan karena ada masalah itu, muncul pertanyaan,
apakah bilangan memerlukan manusia untuk ada? Dan tanpa kita, tidak ada bilangan, tidak ada berhitung, dan tidak ada apa-apa. Emang apa sih itu bilangan? Sebenarnya bilangan itu suatu bahasa matematika, yang digunakan untuk menjelaskan suatu pola. Pola di sini adalah benda-benda yang ada di sekitar kita, yang selalu ada meskipun tidak diberi nama. Jadi ketika ada orang yang bertanya, apakah kalau tidak ada manusia tidak ada bilangan? Pertanyaan itu mirip dengan apakah teriakan di hutan yang tidak didengar oleh siapapun adalah suara? Tentu saja adalah suara. Karena suara itu tidak membutuhkan telinga. Jadi ketika bilangan itu ditanya apakah ada, tentu saja ada meskipun tidak ada manusia. Pembahasan hari ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sejarah penulisan bilangan. Yang kedua, penemuan bilangan nol. Bagian pertama dulu. Dulu, ketika tidak tahu apa itu bilangan, kita memang tidak bisa memikirkannya atau menggambarkannya. Tetapi kita tahu bedanya. Jadi kita tahu kalau misalnya 2 ini lebih banyak daripada 1. Tapi ketika bilangannya mulai banyak, jumlahnya mulai banyak, misalnya berapa jumlah apel di bawah ini, yang kanan dengan yang kiri. Sepintar apapun kita di zaman itu, kita pasti sulit membedakannya. Kenapa? Karena pada zaman itu belum ada yang namanya bilangan, berarti belum bisa berhitung. Jadi bagaimana mereka berhitung di zaman itu? Dulu ada aturan di mana ketika terjadi perang suku antar suku A dengan B, pasukan yang gugur itu akan dibayar dengan kerbau. Misalnya A kehilangan 10 pasukan, berarti nanti dia akan menerima 10 kerbau dari si B. Tapi bagaimana mereka tahu 10 ini kalau misalnya mereka tidak tahu bilangan? Caranya seperti ini. Sebelum pergi perang, masing-masing pasukannya itu mengambil batu. Dan batu ini ditumpukan di suatu tempat. Dan setelah perang, masing-masing pasukan yang kembali itu mengambil batu itu lagi. Jadi satu pasukan ambil batunya. Dan sisanya ini tentu saja adalah pasukan yang tidak kembali atau yang gugur. Dan kepala sukunya nanti masing-masing mengganti batu itu dengan suatu stick, suatu batang. Kenapa? Karena batang ini dipikir lebih mudah untuk dibawa ke suku sebelah. Jadi satu batu disingkirkan, mengambil satu batang itu. Satu batu disingkirkan, mengambil satu batang. Dan batang ini kemudian dibawa ke suku sebelah, yang nantinya satu batang diberikan, kerbaunya jalan satu ke arah kepala suku itu. Dan seterusnya sampai batang itu habis. Jadinya cara mereka berhitung itu seperti itu. Menarik bukan? Tapi untuk kekurangannya tentu saja ada. Cara berhitung seperti ini tidak bisa digunakan untuk bilangan yang besar. Bayangkan kalau misalnya mereka ingin berhitung untuk angka 1000, 10.000, dan bahkan sejutaan, kita bisa bayangkan berapa karung batang yang harus mereka bawa untuk melakukan perhitungan tersebut. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Mereka mengupgrade caranya menjadi menggunakan diagram teli. Dengan diagram teli ini, seorang gembala tahu kalau dombanya ini udah lengkap atau belum. Lalu kita juga tahu kalau pemburu ini hebat atau enggak dari coretannya. Semakin banyak coretannya, semakin hebat dia. Tetapi di sini kita bisa lihat ada yang unik. Dia mengelompokkan 5. Kenapa 5? Karena jari kita ada 5. Dan konsep 5 ini juga nanti digunakan untuk penulisan angka Romawi. Jadi kita tahu kalau angka Romawi itu berubah setiap 5, 10, 50, dan 100, dan seterusnya. Penemuan bilangan nol. Meskipun kita sudah menggunakan bilangan Romawi yang jauh lebih simpel daripada batu-batu di awal tadi, tapi ketika kita ingin mengoperasikannya, misalnya kita ingin mengurangkannya, kita bandingkan, perhatikan yang bagian Romawi ini. Terlihat rumit. Kenapa? Karena sebenarnya operasi di sini itu kita harus tahu jawabannya berapa dulu, baru kita bisa menuliskannya. Sedang dibandingkan dengan yang penulisan sekarang, penulisan Arabik, itu
terlihat, wah, mudah ini cara pengurangan yang sudah kita kenal sampai sekarang. Tapi muncul masalah dalam peralihannya. Ceritanya di sini itu angka 1 sampai 9 sudah ada. Tetapi untuk angka 10 itu bagaimana dinotasikan kalau misalnya angka Romawi itu tidak ada lagi. Angka Romawi X ini. Di sini kita perhatikan bahwa posisi di sini itu penting di dalam penulisan Arabik. Dan kita ingin menambahkan angka yang lebih kecil dari 1 di sebelah 1. Karena kalau misalnya kita tambahnya 1 di sebelah 1 berarti bakal jadi 11. Lalu kalau 2, 12. Jadi di sini kita tahu kalau kita perlu angka baru, perlu bilangan baru. Sejarah bilangan 0. 0 diciptakan sekitar 1.800 tahun yang lalu di India. Brahmagupta yang menemukan. Brahmagupta ini sebenarnya seorang kepala astronom di Ujjain, India. Dia yang menulis buku The Opening of Universe yang menceritakan tentang pergerakan planet dan bagaimana lintasan itu dapat dihitung. Ketika kita membicarakan tentang lintasan atau pergerakan, berarti kita perlu titik awal. Jadi di sini dia menggunakan 0 sebagai titik awalnya. Tetapi di dalam bukunya ternyata dia menjelaskan lebih banyak tentang 0. Dan dia menyadari bahwa 0 ini adalah suatu bilangan. Berikut merupakan beberapa sudut pandang Brahmagupta tentang 0. Yang di sebelah kiri ini kita udah kenal. Jadi kalau berapapun dikurang dengan 0, itu akan menghasilkan berapapun. Kalau dijumlahkan juga. Dan untuk yang perkalian, berapapun dikali 0 akan menghasilkan 0. Tetapi untuk yang di sebelah kanan ini, kita lihat bahwa Brahmagupta ini belum tahu apa artinya 7 dibagi 0. Dia menulisnya tetap 7 per 0. Dan menurut dia, 0 per 0 itu adalah 0. Kenapa? Karena menurut dia, tidak ada dibagi dengan tidak ada, tentu saja hasilnya adalah tidak ada. Jadi berapa sih 7 per 0 ini? Ada ide di mana ketika 7 dibagi 2 adalah 3,5, 7 dibagi 1 adalah 7, 7 dibagi 0,5 adalah 14. Di sini kita tahu kalau semakin kecil pembaginya, berarti semakin besar hasilnya. Artinya 7 dibagi 0 adalah tak hingga. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Bhaskara yang lahir 486 tahun setelah si Brahmagupta. Dan kebetulan dia juga kepala astronom di Ujjain. Di sini kita tahu juga fakta menariknya adalah yang menemukan angka 0 di awal-awal itu ternyata bukan matematikawan tetapi astronom. Tetapi untuk dilemanya bagaimana? Ketika kita ingin mencari 7 dibagi 2 itu hasilnya 3,5, karena 2 dikali 3,5 adalah 7. Jadi kalau ditanya 7 dibagi 0 itu berapa, berarti kita ingin menanyakan bilangan berapa yang dikalikan dengan 0 menghasilkan angka 7. Dan jawabannya adalah tidak ada. Jadi teman-teman kalau misalnya ditanya berapapun dibagi dengan 0, jangan jawab tak hingga lagi, tetapi tidak ada ya. Dan masalah selanjutnya itu bagaimana dengan 0 per 0. Untuk mengetahui berapa, kita dekati dulu dengan angka yang besar. Jadi di sini ada 108 dibagi dengan 108, dan 64 dibagi 64, 32 dibagi 32, dan seterusnya sampai 0 per 0. Dan di sini kita tahu kalau barisannya itu menuju angka 1. Tetapi misalnya kita mengalihkan suatu bilangan di depannya. Misalnya angka 7. Dan ternyata barisan ini menjadi mendekati angka 7, bukan angka 1 lagi. Berarti berapapun angka yang kita kalikan ini adalah menghasilkan berapapun itu. Jadi kita tahu kalau 0 per 0 itu dapat menjadi apa saja sesuai angka tadi, dan jadi bukan tidak terdefinisi seperti 7 per 0, tetapi tidak dapat ditentukan. Beberapa abad kemudian, muncul yang namanya konsep limit. Dan di dalam limit ini ada suatu aturan, aturannya itu bernama aturan L'Hopital, yang ditemukan oleh Guillaume de L'Hopital. Yang
dia adalah seorang ilmuwan Prancis yang akhirnya menemukan ide untuk mengetahui hasil 0 per 0, yang adalah bentuk tak tentu. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparannya Kak Adri. Nah, Tika, kira-kira materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh siapa nih? Nah, materi yang selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh Kak Albert. Mungkin sambil nunggu Kak Albert siap-siap, kira-kira materi apa nih ya yang bakal dipapari nih sama Kak Albert hari ini? Kalau aku dengar-dengar sih kita bakal makan pie ini. Wah, makan pie siang-siang, bikin lapar gak sih, Phil? Betul. Nah, mungkin langsung saja kita berikan kepada Kak Albert, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Oke, selanjutnya materinya mengenai a slice of pie atau sepotong dari pie. Oke, jika kalian melihat gambar di atas, menurut kalian tuh apakah perbedaan yang mencolok? Nah, pada foto sebelah kiri, kita tahu itu berada di perkotaan. Di sana kita banyak sekali menemukan bangunan-bangunan seperti kubus. Pak Albert. Oke, maaf. Ya, di sana kita banyak sekali menemukan bangunan-bangunan seperti kubus. Kemudian di sana kita juga banyak menjumpai bangun datar yang lainnya. Lalu bagaimana dengan foto sebelah kanan, di mana ini sangat berbeda dengan foto yang di sebelah kiri. Di pedesaan kita akan melihat benda yang sangat tidak beraturan, seperti bunga yang hampir sama dengan lingkaran, kerikil-kerikil yang menyerupai lingkaran, dan masih banyak lagi. Di alam ini, lingkaran ada di mana-mana. Bahkan matahari dan bulan itu silih berganti menjaga bumi, yang juga menyerupai lingkaran jika kita lihat dari bumi. Tetapi hanya ada satu angka yang dapat mencakup kebulatan-kebulatan seperti itu, dan itu adalah pi. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana memperoleh nilai pendekatan dari pi itu sendiri. Nah, kita tuh telah mengetahui bahwa pengukuran pi itu telah berlangsung selama ribuan tahun. Tapi tantangannya itu adalah bagaimana cara mencarinya. Solusi yang jelas itu adalah dengan menggambar lingkaran, kemudian mengukur keliling dan diameter, yang kemudian kita bagi keliling dengan diameternya. Nantinya itu akan memperoleh nilai yang mendekati pi, nilainya 3 lebih sedikit. Sehingga kita dapatkan formula sebagai berikut, yaitu pi diambilkan dengan K per D, dengan K adalah keliling lingkaran dan D adalah diameter lingkaran. Lalu kemudian kita mengingat kembali, ketika masih duduk di bangku SD, SMP, dan SMA, kita menggunakan bahwa pi itu adalah 22/7. Menurut kalian tuh ini benar atau enggak? Ya, tentu ini enggak benar. Karena ternyata pi itu merupakan bilangan irasional. Kita tahu juga bahwa bilangan irasional itu tidak dapat direpresentasikan ke dalam bentuk pecahan. Bilangan 22/7 pasti akan memiliki pola angka yang berulang. Coba kita lihat hasil dari 22/7 ini. Hasil dari 22/7 ini adalah 3,142857. Kemudian ngulang lagi dari awal, 142857 dan seterusnya. Nah, ini adalah suatu pola dari bilangan rasional. Nah, di dalam bilangan pi tidak akan ada pola angka yang berulang seperti itu. Semuanya akan berlangsung secara acak. Oleh karena itulah bilangan seperti akar 2, pi, dan e itu sangat istimewa, sehingga banyak ilmuwan yang tertarik untuk menghitung nilai dari pi ini. Lalu, tahukah kamu bahwa penyelidikan terhadap pi itu dilakukan sebelum bilangan 0 ditemukan? Pencari pi pertama dan yang paling mengesankan itu adalah Archimedes, di mana beliau ini lahir di Sisilia 300 tahun setelah Pythagoras dan tepat sebelum Euclid meninggal. Archimedes itu juga orang yang pertama yang menyadari bahwa pi itu tidak rasional. Nah, lalu bagaimana menaksir nilai pi dengan menghimpit lingkaran? Archimedes memutuskan untuk menggunakan poligon beraturan dengan n sisi untuk memperkirakan lingkaran. Dia menggambar satu di luar lingkaran dan satu di dalam lingkaran. Dan kemudian menemukan apa rasio keliling adalah diameter untuk kedua poligon.
Karena bentuk luarnya lebih besar dan bagian dalamnya lebih kecil, dia tahu bahwa P itu sebenarnya terletak di antara kedua perbandingan itu. Nah, sebagai contoh sederhana, bayangkan dia tuh hanya mempunyai poligon beraturan 4 sisi atau persegi. Jika sisi persegi terbesar itu adalah D, maka kelilingnya harus 4D. Dan jelas diameter dari sisi ke sisi juga D. Dengan demikian, rasio pertama itu adalah 4D per D, yaitu 4. Kalau kita masukkan ke formula yang saya jelaskan tadi di awal, jadi bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya Anda dapat mengetahui bahwa keliling persegi yang lebih kecil itu adalah 4D per akar 2. Dan kali ini mengukur sudut ke sudut diameternya tetap D. Jadi perbandingan kedua adalah seperti ini, menghasilkan aproksimasi 2,828 sekian. Nah, dapat dilihat di gambar ini. Jadi ada suatu lingkaran dan di luar ini adalah sebuah persegi dan di dalam lingkaran adalah sebuah persegi. Kalau kita asumsikan panjang sisi persegi yang di luar lingkaran itu adalah D, maka keliling persegi yang di luar lingkaran ini adalah 4D. Jadi panjang sisi yang di dalam lingkaran jadi D per akar 2. Nah, dari sini tuh kita tahu bahwa P itu lebih kecil dari 4 dan lebih besar dari 2,828 sekian. Nah, sekarang yang kita lakukan hanyalah mengulangi ide yang sama, tapi menggunakan poligon beraturan dengan lebih banyak sisi, sehingga mereka mendekati bentuk lingkaran dengan lebih baik. Nah, Archimedes itu menggunakan poligon beraturan yang memiliki 96 sisi untuk menunjukkan bahwa P terletak di antara 310/71 dan 310/70, atau dapat dituliskan dalam bentuk yang lebih sederhana, antara 223/71 dan 22/7. Nah, trik Archimedes ini sangat cerdik, menggunakan poligon beraturan untuk mengimpit lingkaran, dan kemudian menemukan nilai dari Pi. Metodenya ini sangat akurat, sehingga tidak ada yang menemukan nilai yang lebih baik selama 500 tahun. Archimedes akan selalu benar, Pi akan selalu berada di antara 22/7 dan 223/71. Tidak peduli berapa banyak tempat desimal yang kita perluas. Oke, kalau misalnya mungkin teman-teman masih bingung nih sama yang triknya Archimedes ini, mungkin kita bisa langsung nonton ke video ini. Ide dari Archimedes dalam mengimpit suatu lingkaran dapat dilihat sebagai berikut. Dalam kasus N sama dengan 4, poligon beraturan 4 sisi, bagian luar memiliki keliling 4D, dan bagian dalam memiliki keliling 4D per akar 2. Di sini, Pi terletak di antara 2,82843 dan 4. Kemudian, untuk N sama dengan 6, dengan menggunakan rumus yang sama dengan sebelumnya, yaitu K per D, di mana K adalah keliling poligon beraturan bagian dalam atau luar, dan D adalah diameter lingkaran. P di sini terletak di antara 3 dan 3,46410. Begitu juga dengan N yang lebih besar. Untuk N sama dengan 8, nilai Pi terletak di antara 3,06147 dan 3,31371. Untuk N sama dengan 10, nilai Pi terletak di antara 3,09017 dan 3,24920. Selanjutnya, untuk N sama dengan 12, nilai Pi terletak di antara 3,10583 dan 3,21539. Dapat diperhatikan melalui gambar ini bahwa poligon di luar dan di dalam lingkaran sudah hampir berwujud seperti lingkaran. Nah, lalu kemudian bagaimana membuat Pi dari cara Archimedes? Nah, para matematikawan itu terus menggunakan variasi berdasarkan metode Archimedes selama berabad-abad. Salah satu yang paling mengesankan itu dibuat oleh seorang ahli matematika Jerman pada tahun 1596. Van Coilen menghabiskan sebagian besar hidupnya menghitung nilai Pi dengan menggunakan poligon dengan sisinya sebanyak ini, yang hampir tidak dapat dipercaya. Hingga akhirnya tuh dia menemukan Pi hingga 35 tempat desimal. Bentuk Pi-nya tuh yang ditemukan oleh Van Coilen itu seperti ini. Kemudian bagaimana menghitung Pi yang ditemukan oleh Wallis dan James Gregory.
Pada abad ke-17, seorang matematikawan bernama Wallis menemukan deret aneh yang menghasilkan kelipatan pi. Deretnya itu berasal dari 2 per pi. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian, pada waktu yang hampir bersamaan, seorang matematikawan bernama James Gregory menemukan deret terkenal ini, walaupun terkadang Leibniz diikutkan atas penemuannya. Bentuk deretnya dari pi per 4, yaitu 1 min sepertiga tambah 1/5, min sepertujuh, dan seterusnya. Nah, persamaan satu dan kedua ini tidak terlalu berguna untuk menghitung nilai pi, karena Anda memerlukan puluhan ribu suku dalam deret tersebut sebelum nilainya mulai mendekati nilai pi yang sebenarnya. Nah, Gregory ini akhirnya juga menghitung deret yang lebih berguna, yang konvergen lebih cepat. Bentuk deretnya itu dari pi per 6. Bentuk deretnya seperti ini. Nah, teman-teman tuh hanya membutuhkan 9 suku dalam deret ini sebelum hasilnya memberikan pi dengan benar hingga 4 angka di belakang koma. Nah, lalu gimana pi di era modern? Nah, setelah tahun 1947, kalkulator meja dan komputer itu digunakan oleh matematikawan untuk menghitung nilai dari pi yang semakin banyak. Selama bertahun-tahun, kekuatan komputer itu baru ditunjukkan dengan menunjukkan berapa banyak digit yang dapat dihitungnya. Hingga pada tahun 1999, superkomputer Hitachi SR8000 ini telah menghitung 206 miliar digit pi. Bentuk komputernya itu seperti ini. Nah, di sini kita dapat melihat komputer yang paling kiri hingga yang paling kanan. Nah, komputer yang paling kiri hingga yang paling kanan ini, untuk yang paling kuat itu adalah yang paling kanan. Jadi, mungkin ini adalah komputer yang paling cepat untuk menghitung nilai pi pada zamannya. Nah, kita juga tahu angka itu tuh hampir 6 miliar kali lebih banyak daripada angka yang telah ditemukan Van Coilen setelah menghabiskan hidupnya untuk tugas menghitung pi tadi itu. Nah, hari ini tuh bahkan komputer desktop begitu kuat sehingga dapat dengan mudah menghitung triliunan digit pi dalam hitungan detik aja. Sehingga penelitian terhadap bilangan pi itu menjadi berkurang. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Aber atas pemaparan materinya. Nah, gimana teman-teman? Udah pada tertarik belum nih? Tadi kita ngebahas angka 0 sama ngebahas pi. Atau mungkin jangan-jangan udah pada mulai ngantuk nih, Will. Tuh, jangan pada ngantuk lah. Daripada ngantuk, kan kita main game saja. Kira-kira gamesnya apa nih, Tika? Nah, games yang akan kami mainkan kali ini yaitu tebak kata. Dengan aturan-aturan yang akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama, bila teman-teman ingin menjawab, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand dan on mic. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan, teman-teman perlu menyebutkan jawaban secara lengkap, lalu teman-teman perlu mengejak kata tersebut dengan benar. Tapi teman-teman nggak perlu bingung nih, soalnya kata-kata yang kami ambil berasal dari materi-materi yang telah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Oke, kalau gitu kita ke soal pertama dulu nih. Ayo, kira-kira ada yang mulai terpikir gak nih? Ini clue-nya nih. Ini materinya berasal dari PPT yang Kak Adri telah jabarkan nih. Dan nih clue-nya. Angka yang kita gunakan sekarang setelah angka Romawi. Nah, betul teman-teman. Ini teman-teman udah ada yang tahu belum? Oh, mungkin dari Sylvin Karin, angkatan 19. Dipersilakan untuk on mic. Angka Arabik. Oke, kita tampung dulu ya jawabannya ya, Will ya. Oke, mungkin bisa dieja. A, R, A, B, I, C. Oke. Oke, langsung aja kita lihat jawabannya kali. Oke, bener banget nggak sih, Will? Betul, selamat kepada Kak Karin. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke soal kedua nih. Nah, soal kedua nih, ini juga dibawakan oleh Kak Adri tadi. Kak Adri tadi sempat bingung nih untuk pengucapannya seperti apa, karena dia penemu dari Prancis dan dia yang menemukan aturan L'Hopital. Mungkin teman-teman kalau yang merhatiin tadi, namanya agak sulit nih ya. Tapi mungkin teman-teman ada yang tahu siapa ini? Jadi adalah seorang penemu nih.
Nggak apa-apa kalau salah ngejanya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Kak Teddy silahkan. Guillaume. Oke, bisa dieja, Kak? Jadi Guillaume. Oke, kita tampung jawabannya dulu ya, Kak Teddy. Mungkin langsung aja nih kita lihat jawabannya seperti apa. Oke, betul banget ya, Will ya. Hebat, Kak Teddy. Cuma pengejaannya kurang benar nih. Ini yang benernya nih. Kayak orang Prancis aja. Pengejaannya itu Guillaume de L'Hopital. Ya, Guillaume de L'Hopital. Oke, mungkin langsung lanjut ke soal selanjutnya aja ya, Will ya. Betul. Oke. Nah, ini nih. Clue-nya nih. Ini juga dari materi, ini materi yang dipaparkan dari Kak Albert. Dan clue-nya, dia adalah yang menemukan bahwa pi itu bilangan irasional. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih siapa? Lagi-lagi nama penemu nih ya. Betul. Mungkin sering banget berhubungan sama fisika nggak sih, Will? Nggak tahu. Teman-teman ada yang tahu? Apa? Oh, oke. Silahkan, Eben. Iya, Eben. Archimedes. Oke, boleh dieja dulu, Ben? Archimedes. Oke. Oke. Kita tampung jawabannya, Eben. Mungkin langsung kita lihat aja nih jawabannya seperti apa. Ya, jawabannya benar. Selamat, mantap, Eben. Kalau gitu kita lanjut nih ke soal keempat. Nah, ini soal keempat lagi-lagi nama orang nih ya. Cuman di sini terdapat dua kata dan ini juga tadi sudah dipaparkan oleh Kak Albert. Ya ini yang menghabiskan separuh hidupnya mencari nilai pi nih teman-teman. Gabut banget nggak sih Will nyari nilai pi? Aduh, Iya. padahal bisa pakai buat kerja, cari makan, cari istri. Iya, dia nyari nilai pi rupanya. Iya. Mungkin teman-teman ada yang tahu dia dari Belanda nih teman-teman. Tadi Kak Albert sudah menjelaskan saat pemaparan materi. Nggak apa-apa, ngejanya salah juga. Iya, nggak apa-apa. Nggak usah panik. Oke, Justin silahkan. Kalau nggak salah, Van Coilen. Iya. Coba dia aja, Justin. P-A-N-C-E-U-L-E-N. Oke, kita tampung dulu jawabannya ya. Langsung aja nih kita lihat jawabannya seperti apa. Wah, betul nih ya Will ya jawabannya Justin. Betul. Van Coilen pengejaan juga benar. Waduh, jangan-jangan Justin orang Belanda nih. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal terakhir nih, soal nomor 5. Nah, teman-teman, ini nih hintnya nih. Ini juga berasal dari materi yang dipaparkan oleh Kak Albert tadi, yaitu nama superkomputer yang mencari nilai pi sebanyak 206 miliar digit. Nah, sekalian juga sebutin digit-digit pi-nya. Enggak bercanda. Oke, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih? Itu nama superkomputer ya, Will ya? Nama superkomputer iya, ini. Sudah disebutkan nih tadi sama Kak Albert. Ada hacim-hacimnya. Teman-teman ada yang tahu? Oh. Oke, Justin lagi. Silahkan Justin. Hitachi SR8000. Mungkin bisa dieja, Justin? HITACHI SR8000. Oke, mungkin tanpa lama langsung lihat aja nih jawabannya seperti apa. Bener ya Will ya, Hitachi SR8000. Oke, mantap. Nah, sekian teman-teman itu sesi ice breaking-nya. Mungkin semua teman-teman yang ingin menjawab, ya tahun depan aja. Sekarang nanti kita masuk ke sesi selanjutnya nih. Nah, gimana nih teman-teman? Udah lebih segar belum nih? Kayaknya udah sih Will ya, tadi udah pada yang jawab.
Oke, kalau udah pada segar, mending kita pakai energinya untuk ke materi bagian 2. Nah, karena itu, dipersilahkan kepada Kak Tita untuk mempersiapkan diri. Nah, kira-kira Tika, kamu tahu nggak Kak Tita mau bahas apa nanti? Katanya sih kayak penemuan terbesar dari Euler gitu, Will. Penemuan terbesar oil berarti oli ya? Oh, mungkin ya. Oke. Kalau teman-teman penasaran, mending kita lihat aja nih. Kayaknya Kak Tita sudah siap. Oleh karena itu, waktu dan layar kami persilahkan. Tes. Suara saya udah masuk? Oke. Terima kasih MC atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang salah satu bab yang ada di buku dengan judul The Greatest Invention. Jadi salah satu penemuan terbesar. Nah, dari tadi kita sudah melihat bagaimana sejarah dari bilangan 0 dan sejarah dari bilangan pi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sejarah dari bilangan e. Mungkin dari teman-teman nih udah kenal ya bilangan E, bahkan sejak semester 1, terutama pada mata kuliah kalkulus. Tapi kita jarang tahu nih, bagaimana sih sejarah dari bilangan E itu? Nah, tapi dari teman-teman mungkin yang suka riset, yang suka cari tahu sejarah tentang matematika, beberapa sudah tahu. Tetapi di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih sejarah dari bilangan E sesuai dengan buku yang saya baca. Nah, ini adalah papan reklam yang dipasang oleh perusahaan Google. Jadi, Google ini merupakan salah satu perusahaan yang berada di balik penggunaan bilangan E. Jadi, papan reklam ini dipasang di seluruh billboard di US. Dan di dalam reklam ini terdapat pesan misterius, yaitu first 10 digit prime found in consecutive digits of A.com. Jadi, teman-teman disuruh mencari 10 bilangan prima pertama yang ada pada bilangan E. Nah, ketika teman-teman nanti mengklik link dari link ini, teman-teman akan dihadapkan dengan sebuah teka-teki. Nah, teman-teman disuruh menyelesaikannya nih. Setelah teman-teman selesai menyelesaikannya, teman-teman berhasil memasuki situsnya. Tetapi tidak sampai situ saja. Ternyata setelah memasuki situsnya nanti, teman-teman akan dihadapkan lagi dengan sebuah teka-teki yang lebih sulit lagi. Setelah menyelesaikannya, dihadapkan lagi dengan teka-teki yang lebih sulit lagi. Jadi akan terus-menerus sampai hingga akhirnya teka-teki selesai dan berhasil semua diselesaikan. Itu terdapat iklan-iklan yang ditujukan untuk orang-orang terbaik dan terpintar untuk bergabung di perusahaan Google. Jadi mungkin teman-teman yang mau nih kuliah di luar negeri, di US, atau mau bekerja di perusahaan Google, mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif supaya bisa bergabung di perusahaan Google. Nah, siapapun mereka yang berhasil memecahkan teka-teki dan berhasil memasuki situsnya, kemudian berhasil memecahkan teka-teki yang lebih sulit lagi, hasilnya akan berisi iklan pekerjaan untuk orang-orang terpintar dan terbaik untuk bergabung dengan Google. Jadi, perusahaan Google ini memilih-milih banget ya, terlalu memilah, tapi ya namanya juga perusahaan besar dan kompeten sekali. Oke, selanjutnya. Oke, bilangan E adalah bilangan irasional yang sangat misterius di dalam matematika. Nilainya dalam 20 digit pertama adalah 2,718,281, 828,459, 045,23,536. Bilangan E merupakan bilangan yang sangat penting di dalam matematika, dan penemuan serta penggunaannya menghasilkan beberapa ide matematika yang sangat signifikan. Tentunya bilangan E sangat membantu dalam melakukan perhitungan untuk menghasilkan yang akurat. Tetapi tidak hanya itu teman-teman, ternyata ketika tanpa bilangan E, kita tidak mungkin membuat beberapa kemajuan di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi selama beberapa abad terakhir, jadi sampai saat ini. Jika kita tidak pernah menemukan bilangan E, kita mungkin masih berjuang untuk membuat mesin yang rumit untuk bekerja, atau mungkin kita tidak mempunyai mobil atau tidak mempunyai pesawat. Jadi ternyata pembuatan mobil dan pembuatan pesawat itu penghitungannya menggunakan bilangan E. Nah, selanjutnya adalah natural curves, the discovery of E. Jadi ini adalah penemuan bilangan E.
penemuan bilangan E ini merupakan sebuah ketidaksengajaan yang dilakukan oleh Jacob Bernoulli, salah satu matematikawan. Jadi, nah di sini yang uniknya adalah ini ditemukan oleh Jacob Bernoulli. Jadi yang kita tahu Bernoulli ini ada banyak ya teman-teman. Jadi nggak cuma satu nama, tapi Bernoulli adalah sebuah keluarga. Dan itu bilangan ini ditemukan oleh Jacob Bernoulli. Dan saat itu beliau sedang melihat gagasan bunga majemuk atas uang. Dan gagasan bunga majemuk ini, tentang bunga pinjaman ini, itu sudah dikenal dari abad ke-17. Dan ini merupakan penggunaan awal penting di dalam matematika. Jacob Bernoulli bertanya-tanya bagaimana bunga atas uang ini dapat dihitung. Tetapi beliau tahu bahwa jika kita menambahkan jumlah uang yang lebih sering dan lebih banyak, maka jumlah bunganya juga akan meningkat lebih cepat. Tapi tidak sampai situ saja. Beliau bertanya-tanya bagaimana jika bunganya ini dihitung setiap minggu, setiap hari, atau bahkan setiap detik. Apa yang akan terjadi? Apakah akan membesar, ataupun bagaimana? Dengan kejeniusan dan kecerdasan beliau pun dengan cepat menemukan bahwa jika kita menyetor $1 pada 100% APR, jika dimajemukkan setiap tahun menjadi $2, jika dimajemukkan setiap 6 bulan menjadi $2,25, setiap 3 bulan menjadi $2,44, setiap bulan menjadi $2,61, setiap minggu menjadi $2,69, setiap hari menjadi $2,71, dimajemukkan secara terus-menerus, hasilnya menjadi $2,718. Lalu beliau menyadari bahwa dari sini terdapat bilangan yang misterius, dan beliau bertanya-tanya apa arti dari bilangan 2,718 sekian. Masalah bunga majemuk tadi dapat dituliskan menggunakan matematika. Secara efektif, Jacob Bernoulli ingin tahu lebih banyak tentang deret angka yang berbentuk 1 ditambah 1 per 1 pangkat 1 dikali 1 ditambah 1 per 2 pangkat 2 dikali 1 ditambah 1 per 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai 1 ditambah 1 per n pangkat n. Jadi teman-teman, Jacob Bernoulli ini salah satu seorang matematikawan yang sangat tertarik dengan meneliti tentang barisan. Jadi jika beliau dihadapkan dengan sebuah barisan, maka beliau akan meneliti bahwa barisan tersebut ini akan konvergen kemana, seperti itu. Nah, jika kita lihat barisannya, tentang deretnya, tampaknya sangat sederhana, tetapi Jacob Bernoulli ingin tahu apa sih yang akan terjadi jika urutannya dibiarkan bertambah sampai tak hingga. Atau dengan kata lain, n-nya ini sampai tak hingga. Apakah nilainya akan bertambah besar, ataukah nilainya akan menjadi 0, atau hal lain akan terjadi. Apabila kita menyelesaikannya satu persatu, jelas bahwa hal lain akan terjadi. Suku pertama hasilnya 1, suku kedua 2,25, suku ketiga 2,37, suku keempat 2,44, dan seterusnya. Dan pada saat kita menghitung dan mencapai suku ke-100 di dalam barisan tersebut, nilainya adalah 2,704. Jadi semakin ke bawah barisan terlihat, maka semakin konvergen nilainya menuju E. Nah, di dalam matematika biasanya dituliskan limit n menuju tak hingga 1 ditambah 1 per n pangkat n sama dengan E. Jadi semakin besar nilai n, maka nilainya akan konvergen ke suatu nilai dan limitnya didefinisikan sebagai bilangan E. Jadi beliau menamakan bilangan tersebut dengan E. Nah, dari sini Jacob Bernoulli dengan cepat menyadari bahwa bilangan baru ini ada hubungannya dengan eksponensial dan logaritma. Dan kita tahu bahwa logaritma ini adalah inverse dari eksponensial. Beliau juga menyadari bahwa eksponensial dan logaritma ini sebenarnya sangat umum di alam. Dengan menggunakan bilangan E, kita dapat membuat kurva logaritma dan spiral seperti di kulit kerang, kelopak bunga, dan juga tanduk binatang. Jacob Bernoulli menyebut spiral ini dengan spiral logaritma. Jadi bentuk spiral logaritma itu seperti ini. Dan ini adalah salah satu contoh spiral logaritma yang ada di
kulit kerang. Ini adalah salah satu penerapan dari eksponensial dan logaritma, yaitu calculating without calculators. Jadi kita menghitung tanpa menggunakan kalkulator. Cerita ini berawal dari seorang laki-laki bernama Napier. Beliau senang sekali melakukan eksperimen, salah satunya adalah mengolah tanah dengan menggunakan garam. Dan selain itu, dia juga membuat alat hitung matematika yang saat ini disebut logaritma. Jadi apabila teman-teman menemukan tombol lock di dalam kalkulator elektronik saat ini, di sebelah pojok kiri kalau tidak salah, nah itu merupakan salah satu penemuan dari beliau, dari seorang matematikawan bernama Napier. Zaman dahulu, sebelum ditemukan kalkulator elektronik, yang disebut kalkulator adalah manusia yang melakukan perhitungan. Jadi seperti kita ini, kita bisa menghitung uang, bisa menghitung penjumlahan angka. Nah, kita inilah yang disebut kalkulator. Beliau juga mengubah operasi yang sulit menjadi mudah seperti perkalian menjadi penjumlahan, pembagian menjadi pengurangan, dan lain-lain. Jadi, jika saat ini disebut sifat-sifat logaritma, di log X kali Y itu sama dengan log X ditambah log Y, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu dari penemuan beliau. Nah, kita tahu bahwa bilangan E ini merupakan inverse dari logaritma. Dan Napier inilah yang banyak melakukan eksperimen mengenai bilangan E dan logaritma. Logaritma sangat banyak digunakan hampir di seluruh dunia, salah satunya di dalam bidang astronomi. Dan tanpa logaritma, Kepler tidak akan mampu memahami gerakan planet. Tetapi di sini kita tidak akan membahas lebih jauh tentang penerapan logaritma di dalam bidang astronomi. Ini hanya salah satu saja. Dan tidak hanya itu, kita juga tahu bahwa bilangan ini juga digunakan sebagai basis logaritma. Nah, yang terakhir adalah fun fact about E. Jadi fakta menarik tentang E. Sebenarnya mungkin fakta ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu bilangan yang tidak terpengaruh oleh integral maupun turunan, yaitu E pangkat X. Nah, Pak Heri sudah sering sekali mengatakan ini ya, terutama di mata kuliah kalkulus. Jadi apabila diilustrasikan, jika kita melihat bukit berbentuk kurva Y sama dengan E pangkat X, maka kemiringannya juga E pangkat X, gradiennya juga E pangkat X. Dan itu curamnya akan sama dengan tingginya. Atau jika kita akan mengemudi bergerak di kurva Y sama dengan E pangkat X, seperti ini kurvanya, maka kecepatannya akan menjadi E pangkat X dan percepatannya juga E pangkat X. Dan kita tahu kecepatan itu adalah turunan pertama dan percepatan itu adalah turunan kedua. Sekian presentasi saya, terima kasih. Makasih banyak Kak Tita untuk pemaparannya. Nah, kira-kira kayaknya kita udah masuk materi terakhir nih, Tika. Iya, sayang banget ya ada materi terakhir. Nah, materi terakhir ini akan dilanjutkan oleh Kak Gebi. Mungkin sambil nunggu-nunggu Kak Gebi, kira-kira materi yang akan dipaparkan oleh Kak Gebi ini apa, Wil? Kalau aku dengar-dengar sih kita bakal membahas angka ajaib. Wih, ajaib. Jangan-jangan bisa ngilang nih angkanya ya, Wil? Betul, kalau kita off-cam juga nanti ngilang kok. Iya, betul juga. Oke, mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita serahkan kepada Kak Gebi. Waktu dan layar kami persilahkan. Tes, apakah terdengar? Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Gebi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Golden V, the magic number. Nah, penemuan ini bermula dari cerita sepasang kelinci. Seorang pria meletakkan sepasang kelinci di tempat yang dikelilingi oleh dinding. Berapa banyak pasang kelinci yang dapat dilahirkan dari pasangan tersebut jika diasumsikan per bulannya setiap pasang kelinci melahirkan pasangan baru dan setiap kelinci diasumsikan tidak akan pernah mati. Setiap pasang dari kelinci tersebut menjadi dewasa di bulan kedua setelah kelahirannya dan dapat melahirkan pasangan yang baru di bulan yang ketiga setelah kelahirannya. Nah, berapa sih kelinci yang dapat dilahirkan dari pasangan tersebut? Kita mulai pada bulan ke-0.
pada bulan ke-0 ini terdapat sepasang kelinci muda. Nah, seperti pada cerita tadi, kelinci muda ini diletakkan di tempat yang sudah dikelilingi oleh dinding. Kemudian pada bulan yang pertama, banyaknya kelinci tersebut masih sama, yaitu satu pasang kelinci. Namun di sini kelinci muda tadi akan bertumbuh menjadi kelinci dewasa 1. Kemudian pada bulan yang kedua, kelinci dewasa 1 ini akan melahirkan sepasang kelinci muda. Jadi pada bulan kedua ini terdapat 2 pasang kelinci. Nah, kemudian pada bulan yang ketiga, kelinci muda yang lahir pada bulan kedua tadi akan bertumbuh menjadi kelinci dewasa 2, dan di saat yang bersamaan, kelinci dewasa 1 melahirkan sepasang kelinci muda. Jadi pada bulan ketiga ini terdapat total 3 pasang kelinci. Kemudian pada bulan yang keempat, kelinci muda yang lahir di bulan ketiga tadi akan bertumbuh menjadi kelinci dewasa 3, dan di saat yang bersamaan, kelinci dewasa 2 melahirkan sepasang kelinci muda, dan kelinci dewasa 1 juga melahirkan sepasang kelinci muda. Jadi pada bulan keempat terdapat total 5 pasang kelinci. Kemudian pada bulan yang kelima, 2 kelinci muda pada bulan keempat tadi akan bertumbuh menjadi kelinci dewasa 4 dan kelinci dewasa 5, kemudian kelinci dewasa 3 akan melahirkan sepasang kelinci muda, kelinci dewasa 2 juga melahirkan sepasang kelinci muda, dan kelinci dewasa 1 melahirkan sepasang kelinci muda. Cerita ini akan terus berlanjut, karena asumsi di awal tadi adalah kelinci dewasa akan terus melahirkan setiap bulannya, dan kelinci pada cerita ini tidak akan pernah mati. Nah, apa sih yang kita dapat dari cerita pasangan kelinci tersebut? Apabila kita menuliskan jumlah pasangan kelinci tiap bulan dalam suatu barisan, kita akan menghasilkan barisan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Nah, pola barisan tersebut dapat dinyatakan dalam Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2 dengan N sama dengan 2, 3, 4, 5. Atau dalam bahasa matematika kita bisa menuliskan bahwa suku ke N itu merupakan penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Nah, apabila pola ini kita kaitkan dengan cerita pasangan kelinci tadi, maka kita dapat menyatakannya dengan banyaknya kelinci pada bulan ke-N itu adalah banyaknya kelinci pada bulan ke-N-1 ditambah dengan banyaknya kelinci yang baru lahir pada 2 bulan sebelumnya. Nah, barisan tersebut adalah barisan Fibonacci yang ditemukan oleh seorang matematikawan yang bernama Leonardo da Pisa. Leonardo da Pisa ini memiliki nama akrab yaitu Fibonacci yang merupakan anak dari Bonacci. Nah, Leonardo da Pisa ini atau Fibonacci ini menulis sebuah buku yang berjudul Liber Abaci atau Book of Calculation. Uniknya, Fibonacci ini menulis buku ini itu untuk membahas mengenai keuntungan dan kerugian pada perdagangan. Jadi bukan untuk edukasi atau untuk penelitian, tetapi buku ini justru digunakannya untuk menghitung kerugian dan keuntungan pada perdagangan. Nah, jika suku ke N pada barisan Fibonacci dibagi dengan suku ke N-1, maka kita akan memperoleh hasil yang seperti ini. 1 dibagi 1, 1, 2 dibagi 1, 2, 3 dibagi 1, 1,5, dan seterusnya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa semakin besar suku ke N yang kita pilih dan dibagi dengan satu suku sebelumnya, maka nilainya akan mendekati ke suatu bilangan tertentu. Nah, bilangan inilah yang akan kita sebut dengan V. Dengan V ini adalah bilangan irasional dan dinotasi lambang seperti ini. Nah, nilai dari V itu sendiri adalah 1 plus akar 5 per 2, yaitu 1,61803398874 dan seterusnya. Nah, karena merupakan bilangan irasional, nilai V tidak memiliki pola tertentu atau tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, buktinya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi suatu barisan Xn itu merupakan perbandingan antara suku Kn dengan satu suku sebelumnya, yaitu Fn per Fn-1. Nah, pada pola barisan yang tadi kita tahu bahwa Fn itu adalah Fn-1 tambah Fn-2, maka pada bagian pembilang kita dapat menggantinya dengan Fn-1 tambah Fn-2 dengan penyebutnya adalah Fn-1. Dan dengan perhitungan aljabar biasa kita akan mendapat hasilnya yaitu 1 plus 1 per Xn-1.
Nah, kita misalkan limit n mendekati tak hingga xn itu akan konvergen ke x. Maka kita mendapat x sama dengan 1 plus 1 per x. Dan dengan perhitungan aljabar lagi, kita memperoleh persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat min x min 1 sama dengan 0. Dan dengan rumus ABC, teman-teman bisa akan mendapat hasil, yaitu 1 plus minus akar 5 per 2. Nah, karena kita tahu bahwa barisan Fibonacci tadi adalah barisan yang monoton naik dan akan selalu positif, maka kita dapat mengambil X yang lebih dari 0, yaitu 1 plus akar 5 per 2. Nah, yang perlu teman-teman catat di sini, barisan Fibonacci itu merupakan barisan yang divergen, atau dia tidak akan konvergen ke suatu nilai. Jadi yang dihitung di sini itu merupakan perbandingan antara suku KN dengan suku KN-1, bukan barisan Fibonacci yang dimaksud, seperti itu. Nah, kemudian perhitungan tersebut sangat sulit ditulis secara akurat karena akar 5 juga merupakan bilangan irasional yang tidak memiliki pola. Nah, apabila dalam perhitungannya kita hanya mengambil 10 angka di belakang koma dari nilai akar 5, maka nilai V yang kita dapatkan pun juga akan benar hanya untuk 10 angka di belakang koma saja. Jadi ini adalah suatu khusus ya teman-teman. Kalau misalnya kita mengambil 20 angka di belakang koma dari nilai akar 5, ya nilai V yang kita dapatkan pun juga hanya akan benar untuk 20 angka di belakang koma saja. Tapi semakin banyak angka di belakang koma dari nilai akar 5 yang kita ambil, maka semakin akurat pula perhitungan V kita. Jadi sebenarnya pada hakikatnya V itu ya 1 plus akar 5 per 2 itu. Nah, barisan Fibonacci dan rasio V ini dapat ditemukan hampir di seluruh penjuru alam semesta. Pada contoh pertama ini adalah barisan Fibonacci yang ditemukan dalam bidang geometri. Jadi terdapat suatu persegi panjang. Nah, persegi panjang ini disusun dari beberapa persegi, yaitu dari yang paling kecil adalah persegi dengan ukuran 1 kali 1, kemudian 1 kali 1 lagi, kemudian 2 kali 2, 3 kali 3, 5 kali 5, 8 kali 8, dan seterusnya. Nah, kemudian ditemukan pula rasio V pada cangkang siput laut atau sea snail. Ini seperti yang diberitahukan oleh Tita sebelumnya, itu adalah spiral logaritma yang berada pada cangkang siput laut. Kemudian barisan Fibonacci dalam fenomena pertumbuhan tanaman. Jadi pada gambar yang paling kiri dan yang tengah ini merupakan gambar fenomena percabangan pada batang pohon. Jadi jumlah cabang pada batang pohon tersebut adalah 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Kemudian yang tengah ini adalah fenomena pertumbuhan tangkai pada tanaman. Sama seperti yang sebelumnya akan menghasilkan suatu barisan, yaitu barisan Fibonacci itu. Kemudian yang bagian gambar yang kanan ini merupakan fenomena pertumbuhan daun yang akan menghasilkan barisan Fibonacci juga. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini barisan Fibonacci yang ditemukan dalam segitiga Pascal. Apabila kita menarik diagonal dari segitiga Pascal, kita akan memperoleh suatu barisan yang tidak lain adalah barisan Fibonacci itu sendiri. Nah, ini yang unik. Kita dapat menemukan rasio V pada tubuh kita sendiri. Jadi ditemukan rasio V pada tubuh manusia. Apabila kita menghitung atau membandingkan antara panjang lengan bawah kita dengan panjang lengan atas kita akan menemukan suatu nilai, yaitu adalah rasio V. Kemudian apabila kita membandingkan antara panjang tangan kita dari bahu sampai ujung jari dan dibandingkan dengan panjang lengan atas, kita akan menemukan suatu nilai yang yaitu adalah rasio V. Dan yang terkenal di sini yaitu lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci menggunakan rasio V dalam pembuatannya. Nah, lukisan Mona Lisa ini sangat terkenal di antara para seniman. Kenapa? Karena para seniman ini menganggap bahwa Mona Lisa itu terlalu sempurna untuk sesosok manusia. Nah, Leonardo da Vinci ini ternyata menggunakan rasio V dalam pelukisannya. Jadi proporsi tubuhnya itu dirasa sangat pas untuk sesosok manusia. Nah, yang terakhir adalah rasio V yang diterapkan pada bangunan-bangunan bersejarah. Seperti yang pertama ini adalah Parthenon atau kuil Yunani yang menggunakan rasio V dalam pembangunannya. Kemudian ada juga Menara Eiffel, dan ada juga piramida di Mesir. Nah, seiring berjalannya waktu, V menjadi sebuah bilangan yang fenomenal karena banyak ditemukan di alam semesta. Dan pada akhirnya, para ilmuwan kemudian menyebut V sebagai golden ratio, the magic number. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas
pemaparan materinya Kak Gaby. Nah, mungkin pemaparan materinya udah selesai ya, Will. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi apa nih, Will? Lalu ini kita akan masuk ke sesi yang mungkin ditunggu-tunggu. Sesi utama. Nah, kawan-kawan, kita akan sekarang memasuki sesi tanya-jawab. Nah, sebelumnya, kami jelaskan dulu nih aturan-aturannya. Pertama, silakan teman-teman menggunakan fitur Raise Hand untuk bertanya. Kedua, apabila sudah ditunjuk oleh moderator, teman-teman silakan menyalakan fitur on mic dan menyampaikan pertanyaan. Nah, karena kebetulan sudah ada satu pertanyaan nih, kebetulan dari Kak Teddy di kolom chat, mungkin akan kita jawab terlebih dahulu ya, dari Kak Teddy, angkatan 20. Kepada Kak Albert Setiawan, maksudnya pertanyaannya ditujukan kepada Kak Albert Setiawan, untuk materi Pi, tadi dipaparkan bahwa perhitungan Archimedes untuk Pi yang paling akurat pada masa itu. Nah, masa itu bagaimana caranya tahu bahwa perhitungan Archimedes adalah perhitungan nilai Pi yang paling akurat? Nah, silakan kepada pembicara. Ya, oke. Ya, sebenarnya tuh perhitungannya tuh paling akurat tuh sebenarnya itu ada di buku ya. Cuman sebenarnya menurut pemikiranku itu tuh sebenarnya paling akurat tuh karena kita tahu kita mendapatkan N yang semakin besar. Idenya seperti ini. Coba ya, aku akan izin untuk share screen-nya. Nah, misalnya nih, anggap aja N-nya udah gede banget nih. Asumsikan N-nya udah di atas 100 gitu. Itu pasti nilainya untuk Pi yang di dalam lingkaran itu udah 3,14 sekian. Ya, asumsikanlah 3,143 gitu, sekian gitu. Ini lebih kecil dari nilai Pi aslinya di sini tengah ini, lalu lebih kecil dari 3,14 sekian. Ya, misalkan 4 lah. Misalkan gini nih. Misalnya segini nih. Nah, nilai dari yang tengah ini tuh pasti 3,14 sekian. Nah, jadi kita udah tahu yang akurat tuh ini. Akurat banget nih. Nah, ini misalkan berapa ya? Misalkan untuk N 150 nih, misalkan gitu. Karena sebenarnya dari metode Archimedes ini, kalau aku cek ya lewat program itu, untuk N sama dengan 96 ini, itu sebenarnya dia masih akurat untuk 3,14. Ke belakangnya belum akurat. Gitu. Ya, mungkin untuk tadi itu dari saya. Apakah udah paham belum? Maksudku udah jelas belum? Baik, mungkin begitu jawaban dari Kak Albert. Bagaimana Kak Teddy? Apakah sudah menjawab pertanyaan atau masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Teddy. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya juga? Dapat diperkenankan untuk raise hand dan on mic ya teman-teman yang ingin bertanya. Boleh juga lewat kolom chat kok. Oke, teman-teman ini kayaknya masih banyak yang off cam ya. Mungkin bisa on cam ya. Mungkin kalau misalnya belum ada teman-teman yang ingin bertanya, Bapak Ibu dosen juga diperkenankan untuk bertanya kok. Persilakan. Oke, kayaknya teman-teman masih pada malu-malu nih. Mungkin supaya semangat nih. Dengar-dengar kalau nggak salah katanya ada door prize loh buat yang nanya. Nah, gimana nih teman-teman? Ada door prize loh untuk yang nanya. Teman-teman jadi door prize-nya itu pintu 8 kulkas. Waduh, menarik nih seperti hadiahnya ya.
Gimana teman-teman? Mungkin dari Bapak Ibu dosen juga ada tanggapan atau ingin menanggapi. Boleh saya nanya? Baik, silahkan kepada Pak Aris. Ya, terima kasih ya Provisiat sudah menyampaikan sejarah tentang beberapa bilangan. Tadi bilangan yang keempat tadi apa? Yang disampaikan Debbie? Debbie ya? Tentang Pi, Pak. golden Nah, Pi kan? Pi ya? Bukan yang tadi yang Menara Eiffel, kemudian... Ya, V, Pak. V ya, betul ya? Ya. Nah, tadi kan memberikan contoh ilustrasi bahwa pembangunan Menara Eiffel, kemudian ada piramid, ya. Kemudian lukisan Leonardo da Vinci, Mona Lisa ya. Itu apakah benar para perancang, para pelukis itu menyadari bahwa ia melukis dan membangun itu memang menggunakan dasar bilangan itu? Atau itu terjadi kebetulan saja? Ini pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih atas Pak Aris atas pertanyaannya. Mungkin Kak Gebi bisa menanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Aris. Kalau misalnya untuk yang Leonardo da Vinci itu, dia memang menyadari dan itu memang ada namanya itu yaitu divine proportion. Di buku juga ada tulisannya bahwa Leonardo memang menggunakan rasio V dalam pembuatannya. Kemudian untuk yang bangunan-bangunan itu memang menggunakan rasio V dalam pembangunannya. Tujuannya itu untuk memperkokoh antara pondasi, kemudian pilar-pilarnya dan seterusnya. Dan dalam perhitungan tinggi piramida itu juga ada pembuktian bahwa dia menggunakan rasio V. Seperti itu, Pak. Tadi saya kurang menyimak mengenai penemuannya ya. Apakah betul bilangan V itu ditemukan sebelum bangunan-bangunan itu atau benar ya? Kalau benar berarti kan logis. Sehingga si perancang itu memang menggunakan bilangan itu sebagai dasar. Tapi kalau piramidnya itu misalnya lebih dahulu dari pi, ya kan tidak logis. Gimana? Sebentar ya Pak, saya soalnya di bukunya tidak ada tahun yang pasti. Jadi hanya berapa ratus tahun yang lalu seperti itu. Ya, justru itu pertanyaannya. Kalau bilangan ditemukan sebelum bangunan-bangunan itu, no problem. Kemungkinan memang dipakai. Tapi kalau bangunan itu dulu baru bilangannya, nah kan sebuah kebetulan saja berarti. Ya, nah mungkin nanti dilihat lagi tahun-tahunnya itu dibandingkan. Oke, terima kasih atas tanggapannya Kak Gebi dan pertanyaannya Pak Aris. Mungkin sambil menunggu ya, mungkin teman-teman juga bisa coba cari Google. Mana sih yang muncul lebih dulu, angka atau bangunannya? Nah, ya mungkin teman-teman bisa sambil menanggapi nih dari pertanyaannya Pak Aris maupun tanggapan dari Kak Gebi. Ini lagi menunggu masih ada teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya atau memberi tanggapan. Mungkin saya ingin mengomentari yang diperkenalkan Albert ya tentang pi ya. Saya tadi mungkin nggak tahu apakah saya pas ke belakang atau apa tidak mendengarkan atau apa. Tadi sempat nggak ya Albert mengatakan bahwa pi itu biasanya seringkali kalau di sejarahnya itu didefinisikan lah gitu ya sebagai keliling dibagi dengan diameter dari suatu lingkaran gitu ya. Jadi keliling kan sama dengan 2 PR kan ya gitu ya, keliling lingkaran dengan
2R itu kan D kan gitu ya. Kalau saya pernah baca-baca tentang sejarah pi itu seringkali didefinisikan seperti itu dulu sebelum sampai ke angka itu. Jadi rasio perbandingan antara keliling dengan diameternya. Jadi kalau Anda ambil lingkaran ukurannya berapapun gitu ya, katakanlah lingkaran kecil, besar dan sebagainya, keliling dan dibagi dengan diameternya itu menuju ke suatu nilai tertentu yaitu pi kan gitu ya. Nggak tahu apakah tadi sempat disentuh diungkapkan nggak atau diungkapkan di buku itu atau tidak. Itu fenomena yang menarik nanti. Yang kedua juga saya nggak tahu apakah di buku juga disampaikan itu ada hari peringatan yang peringatan untuk hari pi gitu ya, Pi Day gitu ya, Pi gitu ya. Itu jatuhnya pada tanggal 14 Maret gitu ya, 14 Maret ya. Karena kan ya kita nyebutnya pi, orang sering kan nyebutnya pi gitu ya, pi. Maka itu kadang-kadang lambangnya pi, kue pi itu ya. Kalau 3,14 itu kalau tiganya itu dianggap sebagai bulan gitu ya, 3,14 itu sebagai tanggal, maka jatuhnya diperingati sebagai ya itu tadi Pi Day gitu ya, di dunia gitu ya. Walaupun ya selebrasinya mungkin tidak sampai ke sini ya, tapi ada beberapa orang di Amerika sana seringkali mau selebrasi itu ya. Ada juga yang membuat selebrasi yang sama gitu, hampir sama, tapi saya lupa nama harinya, tapi menggunakan 22 Juli 22/7 kan tadi ya, pendekatannya kan aproksimasinya itu kan ya didekatin dengan 22/7 gitu ya. Walaupun 22/7 nggak persis tepat gitu ya, itu kan 22 Juli itu jadi peringatan juga untuk Pi Day gitu semacam. Itu aja komentar saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas tanggapannya kepada Pak Hartono. Mungkin dari Kak Albert sendiri ada tambahan lagi atau tanggapan lain? Ya, saya mungkin sedikit ngasih tambahan ya. Tadi ada Pak untuk yang pi hampirannya K per D itu ada. Lalu kalau di buku sendiri saya baca tuh nggak ada sih sejarahnya lalu ditentuin hari pi sedunia gitu. Tapi saya tahu sih kalau ada hari pi sedunia, saya tahu gitu. Ya, terima kasih Pak Hartono atas komentarnya. Terima kasih atas tanggapannya Pak Albert dan juga Pak Hartono. Mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya, Will, dari kolom chat. Oke, pertanyaan kedua nih, dari Kak Gabriel Cristino, angkatan 2019. Terkait materi rasio pi, atau golden ratio, saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui jika golden triangles merupakan hasil dari perhitungan golden ratio yang juga menjadi salah satu pengukuran dalam konstruksi dan dalam komposisi fotografi, lalu diturunkan menjadi rule of third. Wah, pertanyaannya sangat berbobot ya ini. Nah, mungkin kepada pembicara bisa menanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk bagian komposisi fotografi, sejujurnya saya kurang paham karena saya tidak mendalami fotografi. Tetapi untuk golden ratio yang dalam konstruksi itu mungkin dapat dilihat juga di perhitungan ketika dalam contoh tadi adalah piramida. Kemudian untuk menjawab yang pertanyaan Pak Aris tadi, maaf sebelumnya, yang jadi golden V itu setelah saya sempat searching tadi, itu ditemukannya 300 tahun sebelum Masehi. Dan ternyata Parthenon dan piramida itu dibangun sebelum ditemukan. Jadi kemungkinannya itu adalah kebetulan ya, suatu kebetulan. Kemudian yang Menara Eiffel itu dibangunnya sekitar tahun 1800-an. Jadi yang Menara Eiffel kemungkinan besar itu memang menggunakan rasio V. Maaf ya Pak sebelumnya. Oke. Terima kasih. Kemudian yang L, maaf saya tidak bisa menjawab secara lengkap karena jujur saya juga kurang paham mengenai rule of thirds yang dalam fotografi tersebut dan tidak dibahas pula dalam buku yang
sedang dibedah saat ini. Oke, nggak apa-apa. Sorry. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Gabriel. Maaf ya mungkin belum bisa dijawab karena memang materinya cukup berbobot. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Atau tanggapan yang lain mungkin? Boleh saya tanya? Silakan Romo. Silakan Romo, dipersilakan. Saya ingin sedikit bertanya kepada Adriana yang belum ditanya. Tadi Adriana bercerita mengenai peperangan antar suku yang mati ditukar dengan kerbau dengan menggunakan batu. Apakah ada hubungannya dengan dengan konsep pemetaan yang kamu pelajari dalam kuliah landasan matematika? Apakah penggantian prajurit yang meninggal dengan kerbau itu ada kaitannya dengan konsep pemetaan yang kamu pelajari dalam kuliah landasan? Silakan Adriana. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Romo Susilo. Mungkin kepada Kak Adri, selaku pembicara, dapat menanggapi atau menjawab. Oke, terima kasih Romo atas pertanyaannya. Kalau menurut saya ada Romo, ada kaitannya. Karena berarti ini adalah pemetaan korespondensi satu nggak ya Romo? Ya. Kan dia satu diambil diganti dengan satu. Jadinya semuanya punya pasangan dari kanan maupun dari kiri. Seperti itu Romo. Ya. Berarti konsep korespondensi satu-satu itu sudah dipahami atau sudah berada di dalam pemikiran orang-orang kuno itu sebelum mereka mengenal konsep bilangan atau konsep menghitung. Begitu, Adriana. Iya Romo, seperti itu. Jadi pada dasarnya mereka bisa merasakannya, tetapi tidak tahu apa itu sebenarnya. Dan baru dikembangkan ketika bilangan itu sudah diartikan dan sudah dijelaskan dengan lengkap. Seperti itu, Romo. Ya. Oke, terima kasih Adriana. Terima kasih, Romo. Oke, terima kasih Romo dan Kak Adri atas tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin tadi Kak Sylvin Karin dari Angkatan 19 ingin bertanya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya kepada Tita tentang tadi Tita sempat menjelaskan, sependengaran saya, Tita menjelaskan bahwa jika tanpa bilangan E, maka hari ini tidak ada mobil atau komputer. Nah, saya mau minta dijelaskan secara singkat bagaimana jika nggak ada bilangan E, apakah tetap bisa ada mobil atau komputer? Atau bisa dijelaskan apa hubungan yang paling erat antara bilangan E dan mobil? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Karin. Mungkin langsung saja saya berikan kepada Kak Tita selaku pembicara ingin menanggapi atau menjawab. Silakan. Oke, terima kasih Sylvin atas pertanyaannya. Jadi memang saya menyebut tanpa bilangan E, kita tidak ada mobil atau pesawat.
di pemahaman saya yang saya baca di buku. Jadi ini sangat membantu sekali di dalam perhitungan, apalagi di dalam dunia sains. Dan dunia sains itu kompleks ya, nggak hanya tentang matematika, tapi ada fisika, biologi, kimia. Jadi apalagi kita tahu, terutama di dalam bidang fisika, biasanya kita fisika dirgantara seperti itu, ada pembuatan mobil, pesawat, dan lain-lain. Jadi dengan adanya bilangan E ini, perhitungan kita dalam membuat mesin segala macam itu jadi lebih akurat. Sebenarnya bukan, kalau dilihat bukan sampai saat ini tidak akan ada mobil atau pesawat, tetapi tidak akan secanggih yang sekarang. Jadi sekarang kita tahu bahwa ada mobil listrik segala macam. Nah, tanpa bilangan E itu tidak akan secanggih sekarang. Mungkin kita masih berada di sekitar Masehi seperti itu. Jadi kita menggunakan alat transportasi yang tidak secanggih sekarang. Seperti itu, Alim. Apakah menjawab? Baik, terima kasih Tita atas jawabannya. Baik, terima kasih Sama. atas tanggapannya dari Kak Tita dan juga pertanyaannya dari Kak Karin. Mungkin langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya yang dari kolom chat. Oke, di sini ada dari Kak Katarina Ricci, angkatan 2019. Izin bertanya, kenapa bilangan selain 0, kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1? Kenapa juga 0 pangkat 0, nilainya bukan 1? Apakah ada hubungannya dengan 0 per 0 yang dijelaskan tadi? Mungkin silakan kepada para pembicara untuk menanggapi. Oke, terima kasih Kak Ricci untuk pertanyaannya. Mengenai pertanyaannya itu, pertama, selain 0, kenapa kalau misalnya dipangkatkan 0 itu hasilnya 1? Mungkin saya bisa share kalau misalnya mau. Mungkin bisa share sebentar ini untuk menulis. Oke. Di sini kita tahu kalau ketika 2 dipangkatkan dengan 4, itu sama dengan 16. Sebentar. Oke, 16. Kemudian ketika 2 dipangkat 3, ini sama dengan 8. Dan untuk 2 pangkat 2, itu 4. 2 pangkat 1, ini sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 0 ini berapa? Kalau dilihat dari polanya, di sini itu dibagi dengan 2, karena dia kehilangan 2-nya 1. Lalu di sini juga. Artinya 2 pangkat 0 ini adalah 2 dibagi dengan 2, dan hasilnya adalah 1. Kalau misalnya kita menggunakan bilangan lain, misalnya ini angka 3 juga akan sama, di sini akan dibagi 3, dan ketika 3 dipangkat 0 juga akan menjadi 1. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya itu kenapa 0 pangkat 0 belum 0 pangkat 0 ini kenapa bukan 1? Itu kita misal 0 per 0 ini misalnya kita tulis 2 dikurang dengan 2. Itu artinya
Kita ingin mencari 0 di pangkat 2 dibagi dengan 0 di pangkat 2. Dan di sini kita ketemu lagi bentuk 0 per 0 ini. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa 0 per 0 ini adalah bentuk yang tidak tentu, tidak bisa didefinisikan. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya. Untuk pertanyaan Kak Rici, apakah sudah jelas? Gimana mungkin dari kata Oke, Kak Rici? kata Kak Rici sudah mantap. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Rici dan juga tanggapannya dari Kak Adri. Mungkin dari pertanyaannya Kak Gebi adalah pertanyaan terakhir hari ini ya teman-teman. Pertanyaannya langsung saja saya bacakan dari Kak Gabriel Kristino angkatan 19. Jadi terpikirkan dari pertanyaan Rici terkait bilangan 0 jika 1 faktorial sama dengan 1, mengapa 0 faktorial sama dengan 1? Apakah bisa dibantu jelaskan? Baik, langsung saja kepada pembicara. Ada yang ingin menjawab atau menanggapi? Sebentar. Idenya seharusnya sama. Sebentar, saya share screen lagi ya. Ini. Oke, di sini idenya juga mirip-mirip. Jadi kita mulai dari 4 faktorial. 4 faktorial ini berarti kan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dan oke, lanjut. Berarti ini ada sama dengan 4 faktorial ini adalah 3 faktorial dikali dengan 4. Dan untuk yang 3 faktorial itu berarti sama dengan 2 faktorial dikali dengan 3. Begitu juga 2 faktorial itu sama dengan 1 faktorial dikali dengan 2. 1 faktorial ini adalah 0 faktorial. Kalau misalnya dilihat polanya di sini ada 3 faktorial, jadi 2 faktorial, di sini 1 faktorial, dan ini 0 faktorial dikali dengan 1. Berarti dari persamaan yang terakhir ini, kita tahu kalau 0 faktorial sama dengan 1 faktorial yang adalah 1. Seperti itu, Kak. Untuk pembuktian yang lain, pas SMA pernah diajarkan, tetapi untuk penjelasan yang lebih mungkin nanti saya tuliskan dulu, baru saya kirimkan ke Kakak KL. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Gebi dan tanggapannya dari Kak Adri. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi tanya jawab ini, mungkin dari Pak Riki selaku dosen pembimbing acara bedah buku ini, apakah ada tambahan? Oh ya, ini sesi tanya jawabnya sudah selesai ya? Maksudnya saya tinggal kayak semacam memberikan beberapa remarks gitu ya. Oke. Ya mungkin ini ya untuk ya saya juga ya menanggapi ya dari beberapa pertanyaan itu ya.
Ya sebenarnya sebagian besar sudah dijawab dengan baik ya. Tetapi kalau pertama itu kalau kita belajar sejarah ya, ini kan kita belajar sejarah dari zaman ya bahkan sebelum Masehi. Ya, jadi memang untuk menentukan sebenarnya mana yang ditemukan lebih dulu itu ya sulit ya. Karena zaman dulu sendiri juga mungkin zaman di mana belum ada peradaban. Jadi mereka tuh punya ide gitu ya. Seperti tadi ya juga terima kasih Romo tadi ada kita juga konsep pemetaan bijektif itu juga sudah ada idenya ya. Tetapi kan belum dapat dirumuskan. Nah, jadi sebenarnya ya orang dulu itu sudah punya logiknya, cuma belum punya medianya untuk menyampaikan. Dan apalagi juga ya mungkin di beberapa negara ada yang sudah maju literaturnya, tapi juga ada yang belum, ya kan. Nah, jadinya istilahnya itu kalau mana ditemukan duluan tuh ya agak susah ya untuk membuktikannya ya, karena belum ada media untuk publikasi. Kalau zaman sekarang kan sudah ada buku, jurnal, sudah ada seminar-seminar seperti itu. Jadi kan bisa diketahui siapa yang menemukan duluan. Kalau zaman dulu ya pastinya belum ya. Bahkan di buku yang kami bedah ini juga ditemukan beberapa fakta bahwa ternyata pada zaman dulu para matematikawan itu juga sering berdebat dan saling klaim, ya saling mengklaim siapa yang menemukan duluan. Ya bisa jadi ya itu bukan yang satu semacam plagiat gitu ya, bukan plagiat sih sebenarnya. Tapi mungkin dua orang yang punya ide yang kebetulan sama, tapi kemudian salah satu berhasil publikasi duluan. Lalu yang satu merasa dilangkai ya seperti itu. Jadi ya memang pada akhirnya ya siapa yang menemukan lebih dulu dan mempublikasikannya itulah yang diakui kan seperti itu ya. Oke ya. Kemudian apalagi ya yang tadi mungkin saya sedikit menambahkan saja ya. Jadi tadi jawaban dari para pembicara saya rasa sudah bagus gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk tadi yang pertanyaan Teddy ya kalau nggak salah, bagaimana tahunya kalau yang Archimedes itu yang paling akurat gitu ya. Ya sebenarnya jawabannya mudah ya, karena belum ada yang bisa menunjukkan yang lebih akurat lagi. Ya. Karena Archimedes sudah menunjukkan dua angka yang sudah sangat dekat gitu ya. Dan pada zaman itu belum ada lagi yang bisa menunjukkan yang lebih mendekati lagi. Ya. Tapi yang nggak tahu, siapa tahu sebetulnya ada ya di daerah lain yang menemukan, tapi ya mungkin nggak sempat ditulis, nggak sempat dipublikasikan, itu juga bisa. Ya. Lalu tadi apa lagi yang mau saya tanggapi? Oh ini ya. Oh ya, soal pertanyaan Pak Aris tadi itu ya. Mengenai apa yang pola bangunan piramid sama Parthenon itu ya. Ya tentunya kalau itu dibangun lebih dulu dari ditemukannya Golden V ya pastinya itu bukan suatu kesengajaan gitu ya. Bukan suatu kesengajaan mereka menggunakan golden ratio. Tetapi kalau menurut saya ini hanya dugaan saya pribadi sebetulnya. Dulu waktu mereka itu membuat konstruksi bangunan, mereka mencoba untuk membuat yang istilahnya seproporsional dan seestetik mungkin gitu ya. Nah, tapi mungkin cara mereka untuk bisa menciptakan proporsional itu sebenarnya akan ekivalen dengan Fibonacci. Ya. Jadi waktu itu mereka belum tahu Fibonacci, tapi mungkin cara mereka untuk mengkonstruksikan itu sebenarnya idenya mirip dengan Fibonacci dan nanti bisa dicari ekivalensinya. Ya. Jadi ya itu mungkin kebetulan dalam arti mereka nggak sengaja, tapi tentunya kalau polanya secantik itu ya sebagus itu, saya kira mestinya ada ekivalensinya juga gitu ya. Maksudnya dari cara mereka membentuk polanya itu mungkin akan ada hubungan dengan Fibonacci. Oh ya, lalu kemudian ya mungkin satu hal lagi ya yang tadi pertanyaan yang belakangan tadi ya dari Gabriel tadi 0 faktorial kok sama dengan 1. Ya itu izinkan saya sedikit menjelaskan dari sudut pandang matematika diskrit dan kombinatorika. Nanti kalau saya ada salah tolong Bu Ani mengoreksi. Jadi kan sebenarnya kalau dibayangkan ya n faktorial itu kan cara untuk menata n objek dalam n tempat gitu ya dengan memperhatikan urutannya. Kalau misalnya
2 faktorial itu kenapa sama dengan 2? Ya karena kalau menata A sama B, ya itu kan jadi urutannya kalau nggak AB, BA. Ya. 3 faktorial berarti menata ABC. Ya. Berarti ya ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Ya kan seperti itu. Kalau 1 faktorial kenapa 1? Ya karena menata A dalam satu tempat ya A saja. Ya kan? Nah, lalu bagaimana kalau 0 faktorial? Berarti menata 0 objek pada 0 tempat. Nah, ini mungkin juga sama dengan yang dilemanya si Brahmagupta ya. Sesuatu yang nggak ada, ditata di tempat yang nggak ada, yang nggak ada. Tapi sebenarnya ada satu, yaitu formasi kosong. Ya, jadi kalau 0 faktorial 1 itu berarti ada satu cara untuk menata 0 objek pada 0 tempat, yaitu penataan kosong. Ya, jadi itu kalau dari bahasa kombinatorika. Ya. Ya, ini memang bukan sesuatu yang mudah dipahami oleh kaum awam gitu ya. Ya, kalau nggak ada orangnya, nggak ada kursinya, ya nggak ada formasinya. Ya, tapi kalau orang matematika tahu itu ada formasinya, namanya formasi kosong. Ya, jadi itu kenapa 0 faktorial sama dengan 1. Nah, kemudian kalau di debat, mungkin masih banyak nggak setuju, ternyata saat digunakan dalam banyak perhitungan ya, termasuk juga di teori peluang, ternyata konsisten ya. Jadi untuk menghitung distribusi binomial ya dengan 0 faktorial sama dengan 1 juga konsisten ya, berarti itu bisa kita katakan valid, itu sahih ya. Jadi memang ada sesuatu yang mungkin ya harus didefinisikan dari awal gitu ya. Ya, jadi ya saya kira memang ya cukup menarik ya untuk membahas hal semacam ini ya, karena kadang kita sendiri juga bingung ya mana yang ditemukan duluan, dan membuktikan sesuatu ya mungkin ya harus dengan yang ditemukan sebelumnya. Ya, mungkin barangkali ini bisa jadi ide juga ya, siapa tahu di kurikulum mendatang bisa ditambahkan ini mungkin Pak Hartono, kalau mungkin ada mata kuliah sejarah matematika, mungkin bisa memotivasi untuk mahasiswa ya. Ya, mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Diki atas tanggapannya. Nah, teman-teman, sesi tanya jawab sudah berakhir nih. Mohon maaf ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum bisa terjawab pada kesempatan bedah buku kali ini. Nah, teman-teman dan Ibu Bapak dosen, setelah ini kami selaku panitia secara simbolis akan menyerahkan kenang-kenangan kepada pembicara. Mungkin mulai dari yang pertama, kami berterima kasih sekali kepada Kak Adri, lalu kepada Kak Albert, terima kasih juga kepada Kak Tita, dan juga kepada Kak Gebi. Terima kasih Kak Adri. Terima kasih untuk Kak Albert. Dan terima kasih untuk Kak Tita dan juga Kak Gebi. Lalu terima kasih banyak juga kepada Pak Riki atas bimbingannya kepada pembicara dan panitia sehingga acara hari ini berjalan dengan lancar. Nanti secara simbolis ya Pak, kami berikan di belakang kamera secara khusus. Oke. Nah, tadi banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan menarik dari teman-teman kita. Terus juga materi-materi pembicaranya informatif banget. Kira-kira menurutmu apa sih yang kita dapatkan dari bedah buku ini, Tik? Wah, banyak sekali sebenarnya yang kita dapatkan dari bedah buku kali ini ya, Will. Tapi dari materi yang kita dapat dari pembicara, kita jadi banyak nih tahu tentang beberapa hal terkait matematika, seperti sejarah penulisan bilangan, di mana bagaimana cara orang zaman dulu berhitung, lalu penemuan bilangan nol, terkait pi juga yang ternyata ketika SD kita memakai pi itu 2/7. Jadi itu kurang tepat loh teman-teman. Nah, selain itu juga karena pi merupakan bilangan irasional, penemu pi adalah Archimedes seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Albert tadi. Ada juga tadi dari pembicara mengatakan bahwa penemu bilangan nol adalah seorang astronom nih teman-teman, bukan seorang matematikawan. Lalu dari materi ketiga tentang bilangan E yang tadi dibawakan oleh Kak Tita yang sekarang banyak membantu perhitungan matematika, khususnya kalkulus ya Will ya. Betul. Nah ternyata ditemukan secara tidak sengaja nih, bisa begitu ya teman-teman.
Dari penjelasan bicara lain juga kita jadi tahu nih, ternyata di semesta ini sangat banyak kejadian alam atau benda-benda yang tersirat seperti golden P di dalamnya, maaf. Seperti pada lukisan Mona Lisa, bahkan dalam tubuh kita sendiri nih ditemukan stasiofil. Luar biasa banget ya teman-teman, matematika ini sangat berperan besar di kehidupan kita. Oke, mantap ya itu. Kalau gitu, tampaknya kita sudah mau memasuki sesi terakhir dari bedah buku 2022 nih. Tapi sebelum kita mengakhiri nih, teman-teman dipersilakan untuk mengisi daftar hadir yang sudah tersedia di kolom chat. Dan jangan meninggalkan dulu room Zoom, karena kita ada sesi dokumentasi. Nah, silakan mungkin untuk Humas dan teman-teman mengisi. Nah, lalu nih, sebagai souvenir bedah buku tahun ini, tenang, souvenirnya mantap nih. Bukan mobil sih, tapi kami akan memberikan e-book nih, The Book of Numbers, dari acara bedah buku ini. Mungkin teman-teman kalau masih ada yang penasaran, atau tadi kan katanya ada 14 bab tuh, masih kurang puas dari bedah buku, baca aja semua. Nah, nantinya akan di-share-kan grup angkatan masing-masing ya. Oke teman-teman, karena tadi kita mengawali acara hari ini dengan doa, marilah kita juga menutupnya dengan doa nih teman-teman. Silakan Saudari Maria Adriani UG untuk memimpin doa. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Saya akan memimpin doa secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Kau limpahkan atas kami selama kegiatan bedah buku 2022 ini berlangsung. Terima kasih untuk ilmu yang boleh kami dapatkan hari ini. Bantu kami agar sekiranya apa yang kami pelajari, apa yang kami peroleh hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Nama-Mu yang kudus akan selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih untuk Maria Adriani yang sudah memimpin doa. Nah, teman-teman, sebelum meninggalkan room Zoom, ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya, teman-teman. Jangan meninggalkan room Zoom ini dulu terlebih dahulu, dan silakan untuk on cam nih, teman-teman. Oke, boleh di on cam dulu ya semuanya teman-teman. Bisa ngomong. Oke, kita mulai dari halaman 1 ya. Kita siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk PDD yang sudah mengambil sesi dokumentasi. Teman-teman jangan lupa isi presensi ya sebelum meninggalkan ruang Zoom. Nah, teman-teman terima kasih nih semuanya sudah hadir di acara bedah buku hari ini. Sebagai hadiah dari kami moderator, kami akan berpantun nih teman-teman. Silakan William. Ya. Pergi ke Makassar, naik kapal. Cakep. Tak lupa mampir dulu ke Bali. Cakep. Kami ucapkan selamat tinggal. Terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir di acara bedah buku ini. Ayo. Terima kasih semuanya para pembicara, Adri, Abel, Tita, Gaby, MC-nya juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih Siap. Terima kasih Ya. Pak. Terima kasih Bu Lucy. Terima Terima kasih kasih, Pak Her. Selamat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris.
sendiri.